Mungkin ini salah satu momen terberat dalam hidup Anda, melihat orang terkasih terbaring di ruang ICU, dikelilingi oleh banyak mesin yang berbunyi dan berkedip. Rasa khawatir dan cemas pasti melanda, apalagi jika kita tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari setiap alat itu. Bunyi bip yang terus-menerus seringkali terasa menakutkan, membuat kita bertanya-tanya, apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang sedang terjadi? Perasaan tak berdaya itu wajar adanya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua alat ini yang terlihat rumit dan asing sebenarnya adalah penolong setia yang bekerja keras 24 jam sehari untuk merawat dan mendukung kesembuhan orang yang Anda cintai? Mari kita pahami bersama, agar kekhawatiran itu berubah menjadi ketenangan. Halo teman-teman keluarga pasien, saya tahu perasaan Anda saat ini. Di video ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap alat monitor di ICU bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sahabat yang menjaga orang terkasih Anda. Kita akan membahasnya dengan bahasa yang santai, mudah dimengerti, tanpa istilah medis yang rumit. Tujuannya sederhana, agar Anda bisa merasa lebih tenang, lebih berdaya, dan memahami bahwa setiap bip atau setiap lampu yang berkedip memiliki artinya sendiri yang positif untuk perawatan. Dalam 10 menit ke depan, mari kita kupas tuntas, agar Anda memiliki pemahaman dasar yang menenangkan tentang bagaimana teknologi canggih ini bekerja demi kesembuhan. Pertama, mari kita bahas jantung dari semua pemantauan, monitor jantung, atau sering disebut EKG. Ini adalah layar yang paling sering Anda lihat, menampilkan garis-garis bergelombang yang menari-nari dan angka detak jantung. Garis-garis ini sebenarnya adalah aktivitas listrik jantung, menunjukkan seberapa teratur dan kuat jantung memompa darah. Bunyi bip yang Anda dengar adalah suara detak jantung. Semakin stabil garis dan detaknya, semakin baik kondisi jantung orang terkasih Anda. Petugas medis selalu memantau ini untuk memastikan tidak ada irama yang tidak biasa atau tanda-tanda masalah. Ini adalah penjaga setia yang memastikan jantung tetap bekerja optimal. Selanjutnya, salah satu alat yang sering kali paling membuat khawatir adalah ventilator atau alat bantu nafas. Jika orang terkasih Anda kesulitan bernafas sendiri, alat inilah yang mengambil alih tugas vital tersebut. Ventilator secara otomatis akan mengatur berapa banyak oksigen yang masuk dan keluar, memastikan paru-paru mendapatkan istirahat yang mereka butuhkan untuk pulih. Kabel atau selang yang terhubung mungkin terlihat menakutkan, tapi percayalah, ini adalah dukungan hidup yang sangat penting. Alat ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri, dan para dokter akan selalu memantau parameternya untuk menyesuaikan bantuan pernafasan sesuai kebutuhan pasien. Ini adalah paru-paru buatan sementara, memberikan waktu bagi paru-paru pasien untuk sembuh. Pernahkah Anda melihat banyak cairan menetes perlahan dari botol atau kantung infus? Itu diatur oleh infus pump. Atau kalau jumlahnya sangat kecil, ada syringe pump. Kedua alat ini bertugas memastikan obat-obatan atau cairan nutrisi masuk ke tubuh pasien dengan dosis yang sangat tepat dan kecepatan yang konsisten. Ini krusial. Karena di ICU, setiap miligram dan setiap tetes sangat berarti. Bayangkan seperti tukang pos yang sangat cermat, memastikan setiap paket, obat, sampai di alamat yang tepat, tubuh pasien, dengan waktu yang pas. Ini mencegah overdosis atau kekurangan dosis, memastikan perawatan berjalan efektif. Tanpa alat ini, penanganan obat akan jauh lebih sulit dan kurang akurat. Jadi ini adalah penjaga ketepatan dan keamanan. Alat kecil yang sering dijepit di jari ini adalah pulse oximeter. Meskipun kecil, fungsinya sangat besar. Alat ini mengukur dua hal penting, saturasi oksigen dalam darah, berapa banyak oksigen yang dibawa darah ke seluruh tubuh, dan denyut nadi. Angka saturasi oksigen biasanya terlihat sebagai SpO2. Dokter ingin angka ini tetap tinggi, karena oksigen sangat penting untuk fungsi organ. Jika angkanya turun, itu bisa menjadi tanda bahwa pasien membutuhkan lebih banyak dukungan oksigen. Alat ini seperti sensor kecil yang terus memantau tingkat bahan bakar oksigen dalam tubuh, memberikan informasi real-time kepada tim medis agar mereka bisa segera bertindak jika diperlukan. Ini adalah penjaga napas tak terlihat yang selalu siaga. Tensiometer atau alat pengukur tekanan darah mungkin sudah akrab bagi Anda, tapi di ICU, alat ini bekerja secara otomatis dan terus-menerus.
Setiap beberapa menit atau jam, manset akan mengembang di lengan atau kaki pasien untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah yang stabil sangat vital untuk memastikan semua organ tubuh menerima suplai darah yang cukup. Jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa menjadi masalah serius. Pemantauan otomatis ini memungkinkan tim medis melihat tren dan perubahan tekanan darah sepanjang waktu, bukan hanya sesaat. Ini adalah penjaga tekanan internal tubuh, memastikan aliran kehidupan tetap terjaga pada level optimal, memberikan informasi krusial untuk penyesuaian pengobatan. Dua hal lagi yang sering terlihat adalah jalur IV atau intravenous line dan kateter. Jalur IV adalah selang kecil yang masuk ke pembuluh darah, biasanya di lengan, untuk memberikan cairan, nutrisi, atau obat secara langsung ke aliran darah. Ini adalah jalan tol cepat bagi pengobatan. Sementara itu, kateter adalah selang tipis yang dimasukkan untuk menguras cairan dari tubuh, seperti urin dari kandung kemih, atau mengukur tekanan di area tertentu. Kedengarannya mungkin sedikit tidak nyaman, tapi kedua alat ini sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh dan memantau respons pasien terhadap pengobatan. Mereka adalah saluran komunikasi dan pembuangan yang vital, memastikan keseimbangan cairan dan respon tubuh terpantau dengan baik. Nah, sekarang Anda sudah mengenal beberapa alat monitor utama di ICU. Ingatlah, semua alat ini tidak bekerja sendiri. Mereka adalah bagian dari sebuah orkestra besar yang dipimpin oleh tim dokter dan perawat yang sangat terlatih dan berdedikasi. Setiap bunyi bip, setiap angka yang berkedip, adalah informasi berharga bagi mereka untuk mengambil keputusan terbaik. Mereka terus-menerus memantau, menganalisis, dan menyesuaikan perawatan. Jadi, ketika Anda melihat alat-alat ini, jangan lagi merasa takut atau bingung. Anggaplah mereka sebagai mata dan telinga tambahan tim medis yang tak pernah lelah menjaga orang terkasih Anda. Percayakanlah pada mereka dan pada teknologi yang ada. Semuanya bekerja sama untuk satu tujuan, kesembuhan. Saya harap video ini bisa sedikit meredakan kekhawatiran Anda dan memberikan pemahaman baru tentang alat-alat di ruang ICU. Ingat, alat-alat ini adalah penolong setia yang bekerja keras demi kesembuhan orang terkasih Anda. Mereka adalah tanda bahwa pasien mendapatkan perawatan terbaik dan termonitor secara cermat. Jangan takut, percayalah pada prosesnya. Tetaplah optimis dan berikan dukungan terbaik untuk orang yang Anda cintai. Semoga penjelasan ini memberikan Anda ketenangan pikiran. Dan sebelum Anda pergi, jika video ini bermanfaat dan membantu Anda, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga kepada teman atau keluarga lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.